Sure. Oke, welcome back to my channel Yusuf Tulus. Oke kawan-kawan, sudah lama tidak update. Kali ini kita bakal update dan langsung ke villa ya, villa horor di daerah Subang Ciater. Di villa kali ini, kebetulan villa ini punyanya keluarga besar Cia. Keluarga besar Cia, dan kita habis bikin konten zona astral di dalam ya, Brin. Kita habis menelusuri tadi rame-rame, terus bikin podcast di dalam. Dan gua seperti biasa, kalau rame-rame itu suka nggak puas, Brin. Tahu lu nggak puas, Brin? Iya, tahu lu nggak puas kan? Duh, kamera gua ngeblur kalau ke lu, Brin. Gue suka apaan tuh? B-nya serem banget. Ya, gue nggak puas. Jadi karena tadi rame-rame explore-nya dan menelusuri rame-rame, tapi rame-rame juga udah ada eksistensi yang tidak benar ya, Brin. Soalnya gue ini udah malas. Anjir lu nggak mau nemenin gue lu di sini ya? Lu mau ninggalin gue lu ya? Gue di sini kan di. Ya udah sekarang gue bakal explore sendiri ke dalam ya, ke dalam dan ke atas juga tuh. Lampu udah dimati-matiin. Dan gue mungkin bakal dikunciin ya dari luar ya. Kalian bertiga tunggu di sini ya. Tunggu di sini nih. Tunggu di ujung situ ya. Jadi ketik. Oh iya, ada mie rebus kan. Wah. Ada kopi kan. Oh iya. Anjir, parah ya. Gue nggak diajakin parah. Ya nggak usah lah. Duh, anjir dingin banget ngomong gue. Ya isinya nanti. Ya gue nginep tidur di dalam, banyak kamar, gue tinggal milih kamar, nggak ada kasur doang, kasur tinggal jatoin. Ini lagi di kursi. Oke guys, daripada lama-lama, daripada kebanyakan ngemeng, kebanyakan berbincang-bincang, mari kita langsung explore sendiri menuju villa angker. Bukan villa angker dong, angker malah nggak keluar ya. Villa kosong yang horor tapi bagus. Iya gitulah pokoknya. Di tempat ini kita langsung ya. Antar lu sampai pintu dong. Oke guys, kita masuk, tapi kita buka dulu karena di dalam udah bersih. Oh iya tadi udah masuk ya. Berarti tinggal dikunci dari luar dong. Ya enggak lah. Itu tuh apaan terus? Goblok. Anjir lu. Goblok mau ngunciin kagak bilang-bilang, bangke si Aprin. Nih, tar dulu guys. Ini gimana ininya? Notificationnya. Gimana Bentar. Mau dimatiin suaranya gimana ya? Biar gak ada notif. Oke. Lu dikunci belum, Bren? Ini belum nih. Magol. Kunci sekalian udah, yuk. Magol tuh intinya. Kunciin ya. Dadah, Aprinda sudah oke guys. Jangan takut karena di sini ada Allah selalu ada. Oke. Jangan takut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masukin satu ruangan dulu. Ada ruangan. Ini belum up dong, kita belum matiin. Kita matiin dulu, oke. Oke guys. Kok nyala? Oke, beli. Oke guys. Satu ruangan. Ini ruangan tamunya. Wah, ini mantap nih. Tadi kita bikin konten zona astral. Buat kalian yang masih penasaran konten zona astral apa yang kita lakukan, kita nanti langsung tonton aja di zona astral. Bentar ini cahayanya nggak redup. Assalamualaikum. Dari satu ruangan. Oke guys. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kaget gua sama pintu sendiri. Ini ruangan bawah ya. Untuk ruangan bawah emang benar-benar bersih banget ini villanya. Cuman kenapa nggak tahu kenapa ini villa emang jadi horor banget. Ini apa nih? Oh ini. Saya cuy. WC-nya belum mati. Oke, kita matiin biar makin mantap. Assalamualaikum.
Ini ada cerobong-cerobong ini ya, cerobong api kayak rumah-rumah jadul. Cerobong apinya kayak rumah-rumah jadul gitu, ada cerobong api, pilihannya mantep nih, anget-anget gitu kan, bakar-bakar api di sini kan. Santuy juga, tapi lumayan horor juga ya. Ini bangku-bangkunya, ini ada ruangan, dan ini tadi di zona astral itu disebutkan bahwa ruangan ini tuh ruangan secret, ruangan rahasia. Dan lampunya masih nyala, kita matiin biar ajib. Oke. Oke, kita matiin dah. Ini ke atas ya, kita bakal ke atas. Tapi sebelum ke atas, kita bakal buka dulu ini ruangan apa. Ini tuh emang hawanya nggak ada horor-horornya. Cuman emang kalau misalkan kalian niatan gak baik, niatan kayak gue gini goblok ya, nyari-nyari beginian, itu hawa bakal tiba-tiba kerasa nah itu hawa kayak gitu tuh yang bikin merinding seketika ya. Ini dapur, ternyata ada dapurnya juga. Kita bakal ke atas dulu. Kita ke atas, menaiki tangga, dan di sini tadi sudah diceritakan bahwa di atas ini atau di villa ini ada satu sosok penunggu. Ya, bisa dibilang penunggu gitu ya, satu sosok penunggu yang menunggu villa ini. Menunggu villa ini buat ngebersihin atau ngerawat villa ini ya tuh. Ini di atasnya guys. Oke, si penunggu ini bukan ngebersihin, berarti si penunggu ini konon bersosok wanita ya, sosok wanita, rambut panjang, baju seperti ini. Bisa dibuka kunci, males gue ngeri keluar balkon gitu, ada mainan tuh. Sosok wanita yang berbaju seperti orang-orang jadul Belanda gitu loh. Dan dia konon katanya sering duduk di sini, dan dulu ini adalah mesin jahit, lokasi mesin jahit. Menurut cerita yang punya villa ya, tangan gue gemeteran cuy. Ini adalah mesin jahit di sini, dan si sosoknya itu ada di sini. Dan yang menyadari itu bukan 1-2 orang, karena di luar situ langsung dengan ini ya, tatapan sama jalan utama, jalan luar. Jadi warga yang lewat sering lihat di sini sosok si teteh ya, bisa kita bilang si teteh, tapi berpakaian Belanda jadul di sini posisinya. Dan orang luar pun sering lihat. Itu yang diherankan, yang dianehkan, munculnya tidak mengikuti waktu, atau bisa dibilang siang pun dia ada, malam apalagi gitu kan. Kalau orang lewat dia pasti bakal suka ngelihat. Kita masuk ya. Nah, sekarang konon katanya, bukan konon katanya, menurut cerita dari yang punya villa. Nah, ini mesin jahitnya guys. Mesin jahit ini tuh dulu ada di sini katanya. Dan sering ditempatin sama si teteh. Mesin jahit ini tuh yang sering ditempatin sama si teteh di luar situ. Dan kenapa dipindah di sini? Nah, ini juga lampu ini nggak bisa nyala, karena emang nggak tahu kenapa di sini tuh buat tempat si tetehnya katanya guys. Tempat si tetehnya ya, kayak istirahat si tetehnya di sini gitu. Kita buka nih. Ada bathtub juga, ini kamar mandinya guys. Kamar mandi. Dan ini, nah, yang jadi pertanyaan ini rusak terus katanya. Ada di jendela dibenerin, setiap dibenerin rusak. Sampai sekarang pun diganti dengan plastiknya tetap rusak. Ini WC yang di ruangan si teteh ya. Tuh WC-nya tuh. Kalian kalau nggak tahu ini WC namanya ya, WC duduk yang nggak bisa cebok sendiri. Nah, ini langsung keluar tuh ada suara motor, karena di seberang luar sana itu jarak 50 meter lebih itu ada jalan utama Subang Ciater ya. Ini ada bathtubnya. Dan bathtub ini tuh cocok
kalau kita pakai buat tiduran, mantap kayaknya. Kita tiduran coba ya. Ntar guys, setup dulu. Oke. Sebenarnya tempat ini tuh nggak ada horor-horornya banget, asli. Nggak ada horor-horornya banget gue bilang. Walaupun gue bilang di tempat si tetehnya langsung ya, oke. Di tempat nyaman banget, asli nyaman banget. Dan menurut cerita, tempat ini kosong dari tahun 2003-an dan benar-benar sudah nggak dipakai itu 2-3 tahunan ke belakang ya. 2-3 tahunan ke belakang itu udah benar-benar kosong dan nggak dipakai, tapi masih diurus. Makanya nggak heran di bawah tuh masih bersih ya. Cuman emang hawanya gimana bawaan kitanya. Dan di sini gue mulai merinding cuy. Assalamualaikum. Gue mulai merinding cuy di sini cuy. Allahu Akbar. Gak kuat gue lama-lama, tumben gue, padahal tempat bagus, kenapa gak kuat lama-lama ya? Guys, kita lanjut. Oke, berarti konten kali ini kita temanya menelusuri ya. Bentar. Kita menelusuri, kita tutup lagi. Udah dibuka, kita harus tanggung jawab, kita tutup kembali. Biar si tetehnya nggak keganggu bahwa di sini tuh kita nggak akan ngobrak-ngabrik, tapi kita bakal menceritakan cerita dan kisah yang ada di sini ya, di villa horor ini. Bersih banget, asli villanya bersih banget. Dan itu balkonnya. Oke. Aduh, kamera gue kenapa ini tangan gue gedrek-dek, guys. Bentar guys. Oke, hawanya emang di atas tuh emang bener-bener beda. Bedanya itu kenapa? Tadi di bawah gue ngerasain dingin banget, hawanya di bawah dingin banget. Ketika di atas gue anget. Posisi si teteh itu ada di sini. Waktu ada mesin jahit yang tadi di dalam, itu di luar. Nah, si teteh di mesin jahit itu lagi duduk. Bukan duduk di mesin jahitnya ya, duduk di bangku yang dekat mesin jahit. Dan sekarang dipindahin ke dalam, nggak tahu kenapa, karena si tetehnya minta pindah ke dalam, jadi mesin jahitnya juga dipindahin ke dalam. Atau karena nggak ada orderan jahitan, jadi masukin aja ke dalam gitu biar nggak ribet gitu kan. Oke guys, kita bakal turun lagi. Hawanya udah panas banget di sini guys. Hawanya di atas panas banget, sumpah asli panas banget. Astagfirullahaladzim, badan gue berat cuy. Oke, kita pindah ke bawah lagi. Oke, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Manakah eksistensi kalian? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hawanya panas banget di atas. Gak tau kenapa hawanya panas banget cuy. Kita bakal turun lagi. Dan gua bener dikunciin sama si Aprin goblok dari luar. Coba anjing banget. Gua dikunciin dari luar, bangke emang anak itu. Disuruh explore sendiri kagak berani, kagak mau dia di tempat beginian padahal tempat bagus. Tapi explore sendiri, aduh. Ada yang jalan di atas itu cuy. Tadi gua ngelirik ada yang jalan di atas itu. Ini horor tapi bersih tapi horor, gimana tempat ya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ada nyamuk kan. Nyamuknya nyipok kuping gua. Nyamuk nyipok kagak lihat, nyipok kuping coba. Bisa di leher. Oke guys, kita turun lagi. Ini bagian dapur. Aduh merinding cuy. Gak tau kenapa merinding, kaki gue merinding banget. Oke, sorry guys. Kalau emang beberapa waktu ini konten gue nggak update ya, karena ada konten sebenarnya nggak gue edit, itu konten Black Horse nggak gue edit, belum diedit.
karena ada problem jatuh cuy, kecelakaan gue, dan sekarang udah mendingan udah bisa jalan. Nah, makanya udah mendingan gitu gue kembali bersemangat buat bikin konten. Ini ruangan tidurnya ya. Nah, ini yang gue heran dari awal sampai akhir tadi zona astral pas ngonten. Ada satu ruangan yang dirahasiakan, nggak tahu kenapa. Dan menurut cerita itu ini ruangan bekas almarhum neneknya Cia yang tinggal di sini. Padahal kuncinya ada di luar ya. Kuncinya di luar, cuman digembok, nggak bisa dibuka. Karena nggak dikasih kuncinya, emang bener-bener ruangan rahasia menurut keluarga besarnya ya. Ini bener-bener ruangan rahasia, nggak bisa dibuka, kuncinya padahal di luar. Tapi eksistensi yang paling kerasa itu ya menurut gue di atas tadi. Di atas itu lebih anget. Kalau kalian yang bisa melihat anak-anak IndiHome gitu ya, kalian bisa melihat itu di atas tuh sebenarnya ada penampakan yang gue hiraukan. Gue bodo amat karena gue belum melihat jelas di objek di kamera ya. Kalau kalian bisa lihat, gue belum melihat jelas di kamera tadi, jadi gue hiraukan. Ini pokoknya tempat ini tuh emang bener-bener ajib, bener-bener bagus banget. Tapi kenapa bisa horor gitu? Di tempat ini tuh kenapa horor? Padahal tempatnya itu bagus, nyaman, bersih, dibersihin pula setiap hari, setiap sore itu. Kalau kalian yang pengen tahu kenapa tempat ini bisa horor, gue cuman bisa menceritakan sekilas aja di sini. Gue cuman bisa menceritakan sekilas karena gue cuman explore, menelusuri cerita yang menurut pemiliknya seperti itu. Nah, nanti kalian mau lihat cerita aslinya, cerita lengkapnya, kalian bisa tonton di Zona Astral. Ada di Zona Astral, konten Zona Astral itu menceritakan tempat ini full dari awal dibangun sampai sekarang, kenapa bisa kosong dan kenapa ada si teteh di atas ya. Ih anjir, lukisannya miring cuy. Lukisan miring. Kenapa ini lukisannya miring? Kenapa sih? Lukisan jadul cuy. Astagfirullahaladzim. Gue sini explore santuy ya. Kalian udah menunjukkan eksistensinya, gue explore santuy. Gimana gue explore barbar anjir. Ya Allah, ya udah oke. Mungkin si teteh tidak menerima kedatangan gue. Mungkin si tetehnya juga tidak asing dengan gue. Jadi dikasih isyarat buat jangan terlalu lama buat di sini ya. Oke guys, ini bener-bener dikunciin kali Pin. Pin. Woi. Cuy, udahan cuy. Hawanya nggak enak banget cuy. Kamu yang punyanya. Mana si Afrinnya? Di sana. Anjir. Cuy. Mantap cuy, mantap. Oke guys. Nih, mungkin sekian explore santuy gue ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan kalian punya rekomendasi tempat silakan di share, kasih tahu DM gue Yusuf TS _ IG-nya, DM aja. Kalian punya rekomendasi tempat apa, nanti insya Allah kita bakalan datang dan bensinin, oke? Oke guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.